Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala adika wa wadika mastatatu a'udzu bika min syarri ma sonatu abu ulaka bini'matika alayya wa abu bidambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dunuba illa anta wa abu bidambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dunuba illa anta. Saya lanjutkan keterangan kitab tentang dosa-dosa besar. Dosa besar itu ada 70 macam. Nomor 1, asyirku billah, syirik kepada Allah. Nomor 2, membunuh orang. Nomor 3, sihir. Nomor 4, tidak mau mengerjakan sholat. Nomor 5, tidak mau membayar zakat. Nomor 6, iftaru yaumi min ramadhana bila udrin. Makan mokel di siang bulan Ramadan tanpa udzur syar'i. Nomor 7, tidak mau melaksanakan haji padahal mampu. Nomor 8, durhaka, berani kepada ayah dan ibu. Nomor 9, mendiamkan tetangga kanan kiri. Nomor 10, az-zina. Itu termasuk dosa besar. Sekarang ini saya menerangkan dosa besar yang kedua, yaitu qatlun nafsi, membunuh orang, membunuh manusia. Saya baca kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-kabiratu utawi kang aran dosa gede, yang dinamakan dosa besar. As-saniyatu iku sing nomor loro. Qatlun nafsi yang nomor 2, yaitu qatlun nafsi, membunuh orang. Qala wis dawuh Allah sapa Allah taala kang maha tinggi kang maha mulia. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajazaa'uhu jahannama khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu adaban 'azima. Allah walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqqi wa la yaznun wa may yaf'al dzalika yalqa athama. Allah yudha'afu lahul adabu yaumal qiyamati wa yahlut fihi muhana. Allah illa man taba wa amana wa amila sholihan min ajli dzalika katabna ala bani Israil annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ard wa ka'annama qatalan nasa jami'a. Allah wa may yaqtul, katanya Allah, siapa orang yang membunuh mukminan, orang Islam, orang mukmin,
muta'ammidan, membunuhnya karena sengaja, fajazauhu, maka balasannya adalah jahannama kholidan fiha, neraka jahanam yang kekal di dalamnya. Wa ghadiballahu, dan Allah marah, alaihi ing atasi wong sing mateni, dan Allah marah kepada si pembunuh itu. Wala anahu, dan Allah melaknatnya. Wa a'addalahu, dan Allah menyediakan kepada pembunuh itu adaban, siksaan, azima, yang besar, siksaan yang pedih. Walladina, lan wong-wong akeh, la yad'una, sing gak nyembah, orang-orang yang tidak menyembah ma'allahi, kepada selain Allah, ma'allah, kepada Allah, ilahan akhor, kepada selainnya. Wala yaqtulunan nafsa, dan orang itu tidak membunuh orang, allati harramallah, kecuali membunuh itu dihalal, allati harramallahu illa bil haqq, membunuh itu diharamkan oleh Allah kecuali dengan cara yang benar. Wala yaznun, dan orang itu berzina. Wa may yaf'al dzalika, dan siapa yang melakukan pembunuhan, siapa orang yang melakukan perzinaan, dzalika yalqa athama, orang itu akan disiksakan, akan disiksa oleh Allah karena dosanya. Na'udzubillah min dzalik. Yudha'afu lahul adzabal yaumal qiyamah, orang itu siksanya dilipat gandakan oleh Allah di hari kiamat. Wa yukhladu fihi muhana, orang itu di hari kiamat akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ila akhir ayat. Kalau menurut keterangan Al-Qur'an, orang membunuh orang, apalagi orang iman, orang Islam dibunuh, itu adalah hukumnya haram. Tidak boleh membunuh manusia, membunuh orang, kecuali katanya Al-Quran dengan cara yang benar. Cara yang benar itu apa, Pak? Karena dia membunuh, maka setelah diadili, diperiksa, hukumannya adalah dibunuh. Nah, itu adalah hukumnya Allah dengan cara yang benar. Atau orang itu membunuh orang karena dirampok, menghadapi perampok, atau menghadapi orang itu, menghadapi istilahnya membela diri, kehormatannya, maka itu boleh. Kalau selain itu haram hukumnya. Tidak boleh membunuh orang alasannya apapun, maka diharamkan oleh Allah. Jangan sekali-sekali membunuh orang. Allah itu menyediakan siksaan, adaban azima, siksaan yang besar, siksaan yang pedih kepada pembunuh itu. Kecuali kalau di medan perang, nah itu perang, tidak apa-apa membunuh orang. Rasulullah itu Nabi, kekasih Allah, Habibullah, Rasulullah, tetapi juga dia adalah seorang panglima perang. Kalau di medan perang, wah hebat Rasulullah. Orang mendengarkan nama Muhammad terjun di medan perang, orang itu ngeder. Kenapa? Karena Rasulullah itu jago perang, jago, hebat lah pokoknya, jago perang. Kalau perang itu membunuh, tidak apa-apa, membunuh orang. Kalau tidak perang, haram hukumnya, haram, tidak boleh. Kemudian katanya Al-Quran ini, wala'natullah wala'anahu, Allah melaknat kepada pembunuh itu, wa ghadiballah, dan Allah marah kepada pembunuh itu. Makanya kalau dihukum di negara-negara Islam itu kan membunuh, maka hukuman balasannya adalah dibunuh. Kemudian mencuri,
hukum balasannya adalah dipotong tangan. Itu hukum yang diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran. Rata-rata kalau negara yang menerapkan semacam ini aman, tidak ada pembunuhan, tidak ada pencurian, tidak ada perampokan, rata-rata aman. Coba bapak-bapak ingkang sampun haji, umroh, niku Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang-orang geruduk nang kene masjid. Sing jenenge dhuwit mas-masan. Iku mek ditutupi sapu tangan, tutupi kain, orangnya pergi ke masjid. Masya Allah, budal dekek mas-masan, dekek duit ditutupi. Ngono mulai teko masjid aman, ndak ada yang mencuri mengambil. Coba di Sawu Jajar 2. Oh, Sawu Jajar 2, dekek duit tutupi sapu tangan, mulai teko masjid amblas teman. Kalau di sana itu aman. Wow, pokoknya di daerah-daerah yang menerapkan hukum Islam semacam itu aman. Maling, pencuri itu ada, tapi sedikit sekali. Tidak sebanyak orang-orang, tidak sebanyak maling-maling yang hidup, yang hukumannya 15 tahun, 10 tahun. Itu banyak. Walladzina la yad'una ma'allah, orang-orang yang tidak menyembah ma'allah kepada Allah ilahan akhir selain Allah. Wala yaqtulunan nafsal lati, dan orang ini tidak membunuh manusia harramallahu allati harramallahu illa bil haqq, kecuali membunuh itu dengan cara yang benar. Cara yang benar seperti tadi sudah diproses membunuh, balasannya adalah dibunuh. Kecuali orang itu dapat maaf dari ahli yang dibunuh, akhirnya membayar diat. Diat itu uang tebusan, maka bebas orang itu. Tapi dosanya bagaimana, Pak? Tetap di akhirat orang itu berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wala yaznun, dan tidak berzina. Wa may yaf'al dzalika, siapa orang yang membunuh orang dan orang itu berzina, maka yalqa athama, orang itu mendapatkan dosa yang sangat besar. Dosanya bagaimana? Yudha'af lahu, dilipat gandakan bagi pembunuh penzina itu al-adzaba, siksaan yaumal qiyamah, di hari kiamat, wa yukhladu fihi muhana, di hari wa yukhladu, dan kekal abadi, fihi muhana, dan orang itu dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Illa man taba, kecuali orang itu sebelum mati tobat. Wa man wa amana wa amila solihan, dan orang itu berbuat amal kebagusan, amal soleh, maka dosa-dosa itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak-bapak, saya pernah cerita ini di luar kitab. Pernah diundang pengajian di daerah Lumajang. Lumajang itu sebelum Kedung Jajang ada jalan ke kanan, ingat saya. Masuk sekitar 20 kilo. 20 kilo, kemudian masuk lagi itu sekitar antara 10 sampai 12 kilo, ditempuh dengan sepeda motor. Saya malam hari itu bawa sopir, katanya penjemputnya, Pak, sopirnya mobilnya ditaruh di sini. Lah terus Bapak naik motor sama saya, masih jauh, masih Pak, sekitar 10 kilo. Oh iya, enggak apa-apa sudah. Terus saya digoceng naik sepeda motor. Kemudian di datang lokasi itu rame. Waduh, rame. Padahal itu seperti di pegunungan, di atas gunung itu. Terus akhirnya saya dipersilakan masuk ke rumah tuan rumah itu. Saya masuk, saya tanyakan, mana tuan rumah? Oh sebentar Pak, masih di luar. Terus
saya dengarkan itu masyarakatnya Madura. Terus cirinya lagi orang Madura kalau ngundang pengajian itu di halaman di ruang tamu itu ada kasurnya, ada kasur kecil, ada bantalnya. Ustadznya yang datang itu biasanya sambil menunggu acara dimulai suruh istirahat gitu. Oh ini orang Madura ini. Oh ini ada kasurnya. Ternyata betul orang Madura. Ngomongnya saya dengarkan pakai bahasa Madura. Saya pernah kok diundang gitu di daerah Jember atau daerah mana. Itu orangnya tidak bisa bahasa Jawa. Bilang sama saya, Yai, niku yai kasur, niku bantal, niku selimut, pun sampean kali setan beriku. Klesetan niku jari kali setan. Nggih jenenge kula iblis ta. Lah jarine sampean kali setan. Maksudnya klesetan. Terus akhirnya saya tidur klesetan. Mari ngono tuan rumahnya itu mendekati saya. Saya dipijeti. Anak kula niku Kiai kali. Anak kula kali. Kalih ku kali. Oh nggih. Sing setunggal makan ngakan beling Yai. Sing siji mangan beling. Sing nomor loro Pak. Nomor loro niku wedi Yai. Maksudnya sing nomor siji ku mangane beling, ngono lho. Sing nomor loro wedi gak gelem mangan. Ngono, sing nomor siji mangan beling Yai. Nomor loro wedi Yai. Maksudnya wedi gak gelem mangan. Waduh wis Pak, jok ngomong cara dura bahasa Indonesia aja tambah keliru kabeh. Berarti ngoten. Lek nih pengajian di daerah-daerah wetan itu ono kasure, ono bantale, ono selimute, ngenteni acara mulai kon istirahat. Teko mari nu dipijeti. Coba di Malang, gak direken. Kan sing mijeti, kan sing ngopo. Mari ngono balik cerita. Sing pundi tuan rumane? Kula Pak, kula tuan rumah. Oh, iki kula heran. Tuan rumah pada saat itu berdiri terus duduk itu naruh egrang, naruh krek itu ditaruh. Panjenengan tuan rumah, engki kula tuan rumah. Oh engki. Terus tak takoni, loh pengajian apa nih kak? Malam mangke nih kak pengajian apa? Terus tiang niku jawab, kula pengajian mangke nih kak pengajian asokor, tasakuran. Pengajian asokor dak remak, kula nih kak keluar dari penjara. Kula akhirnya dedes. Loh, mak keluar dari penjara kasus napa? Kalau kula kasus pembunuhan. Wah gedhe pembunuhan. Padahal wonge sing siji sikile normal, sing siji sikile kecil, antung-antung ngoten cilik ngoten. Saya rasa mateke orang. Kula sing mateke orang. Saya yang membunuh orang. Loh, mak bisa mak. Iki. Kula ceritana kula nika andi bini kula nika sering goda sareng tetangga. Saya punya istri saya sering digoda sama tetangga. Terus akhirnya kula nika nyusun skenario dak remak. Orang sing sering agoda bini kula nika sorongan teragi ke pasar bi kula. Orang yang sering menggoda istri saya itu saya sering suruh mengantarkan saya ke pasar. Anapa? Nangge kulaan ke pasar. Panjenengan alakon apa? Kula jualan compok nika. Saya jualan di rumah. Terus akhirnya sampai sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali nganter lagi kula ke pasar. Istilahnya nangge ini kulaan. Terus sekitar belum kali orang jeria nganter lagi kula ke pasar. Kula pun ayap siap napa? Lading. Pas lading. Saya sudah siap-siap pisau. Lah terus bagaimana? Kula mun acara adep-adepan nika kalah. Akhirnya orang jeria bektona gonceng kula, bunceng kula. Orang jeria etosuk tabun mbek kula. Tengah alas. Sampai akhirnya orang jeria mati tengah alas. Jadi ceritanya waktu goceng mungkin sekitar 5 kali 6 kali itu ndak tahu kalau orang ini mau akan dibunuh. 8 kali itu baru terlaksana pembunuhan itu. 8 kali katanya waktu di tengah alas,
sepi orang langsung ditusuk dari belakang. Saya tanyakan, kenapa mak de iya? Ulah mentarung adep-adepan kan kalah, soalnya gula tak disokoh. Karena kalau tarung berhadapan saya kalah, saya tidak punya kaki. Akhirnya saya tusuk perutnya, itu berapa kali? Nah, berkali-kali, sampai ceritanya keluar darah banyak, ditolong orang, dilarikan ke rumah sakit, tidak tertolong. Akhirnya orang itu mati. Mati orang yang membunuh ini dihukum 15 tahun. Lah 15 tahun dihukum di penjara Lokwaru sini. Lah di penjara Lokwaru itu saya sering pengajian di sana seminggu sekali, seminggu 2 kali di dalam penjara. Di masjid namanya At-Taubah. Lah Pak Mito, kalau tidak salah Pak Mito, orang itu ikut mendengarkan. Bila-bila mensengkok keluar dari penjara, sengkok another, sengkok bekal ngerabu lagi Pak Zen daerah gula. Orang ini nadar, kapan-kapan saya keluar dari penjara, saya akan mengadakan pengajian, mendatangkan Pak Zen. Akhirnya keluar dari penjara, saya didatangkan ke daerah Kedung Jajang, Lumajang. Ceritanya begitu. Jadi itu, walaupun orang itu tidak punya kaki, tapi membunuh semacam itu, alasannya karena istrinya digoda. Tetap orang itu menurut hukum Islam tidak boleh. Jangan sampai membunuh gitu. Kalau membunuh sampai terjadi begitu, maka orang itu tetap diharamkan oleh Allah masuk surga. Dan dilaknat oleh Allah, walahum adaban azima, disediakan adab siksaan yang sangat pedih oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita jangan sampai istilahnya gampangnya mateni uang, koyok roh nyawa itu ndak ada harganya. Jangan kalau langsung ngetokno celurit, ngetokno keris, ngetokno lading, membunuh orang, haram hukumnya. Jangan begitu. Kalau memang kalian itu jago, ingin tarung apa, ikut judo, ikut karate, ikut gulat, ikut MMA itu, terus tarungan di ring nggak apa-apa. Tapi jangan sampai membunuh orang seenaknya gitu. Itu haram hukumnya. Kemudian saya lanjut keterangan. Baris terakhir itu yang halaman 9. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ijtanibu sab'al mubiqat. Katanya Nabi, jauhilah olehmu 7 macam perkara. Padahal Rasulullah menyebutkan satu di antara 7 perkara. Qatlun nafsi, membunuh orang. Membunuh orang itu tidak boleh, haram hukumnya. Jangan sekali-sekali membunuh orang. Ini Nabi berpesan, jauhi 7 macam dosa besar. Apa Nabi? Satu di antaranya, padahal qatlun nafsi, membunuh orang. Kemudian halaman 10 berarti dipindahkan ke halaman 10. Qala Nabi, qala rajulun lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayu dambin a'damu indallahi ta'ala. Diceritakan oleh seorang sahabat, Nabi bertanya kepada sahabat-sahabat, hei sahabat, dosa apa yang besar? Baris pertama itu, ayu dambin a'damu indallahi ta'ala. Dosa apa yang besar menurut Allah Ta'ala? Qal antaja'alallah nidaan wa huwa khalaqaka. Dosa, sahabat menjawab, dosa itu adalah menjadikan Allah nidaan wa huwa khalaqaka. Orang itu mendengar panggilan Allah, tidak ngereken padahal Allah yang menciptakan kamu. Wa qala summa ayu qala, jawabnya Nabi adalah, kemudian apa Nabi? Qala antak tula waladaka khosyata ayat amama'aka. Nomor 2 dosa besar itu adalah membunuh anak. Membunuh anakmu. Nomor 1 dosa besar itu tidak ngereken panggilan Allah, padahal Allah yang menciptakan. Nomor 2 membunuh anak. Takut kalau tidak ayat amama'aka, tidak bisa memberi makan kepada anak-anaknya. Dosa. Summa ayu qol.
Kemudian apa Nabi dosa besar? Antuzani halilaka jarika. Dosa besar itu adalah menyetubui zina dengan istrinya tetangga. Zina dengan istrinya tetangga itu dosa gede. Alhamdulillah. Na'udzubillah min dzalik. Fa anzalallahu ta'ala tasdiquha. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala Allah menurunkan ayatnya, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsal lati harramallahu illa bil haqq wa la yaznun. Allah memberikan keterangan, jangan walladzina, orang-orang la yad'una yang tidak menyembah ma'allah kepada Allah ilahan akhar, kecuali selain itu, wa la yaqtuluna an-nafsal lati harramallahu illa bil haqq. Orang itu tidak membunuh manusia kecuali dengan cara yang benar, wala yaznun, dan orang itu tidak berzina. Maka orang inilah semua, kata Allah, akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah, jadi intinya membunuh orang itu adalah dosa besar, harus kita hindari, kecuali dengan cara yang benar. Cara yang benar bagaimana, Pak? Yang seperti saya jelaskan tadi itu, membunuh balasannya akan dibunuh, maling balasannya akan dipotong tangannya. Nah, membunuh orang dengan cara yang benar itu baru diperbolehkan. Kalau dengan cara yang kesinggung membunuh orang, terus marah sedikit membunuh orang, kemudian orang itu tertusuk perasaannya membunuh orang, haram, tidak boleh, kecuali dengan cara yang benar. Cara yang benar, maka itu diperbolehkan oleh Allah. Jadi kalau seperti prosesnya sambu polisi itu, diputuskan untuk dibunuh, itu baru dengan cara yang benar, boleh. Nah, kalau kita ikut-ikutan, tidak boleh, nyekel bedil di luar narik cilik nuakal di bedil tabuar. Itu tidak boleh. Tidak boleh. Pokoknya dengan cara yang benar, setelah proses pengadilan, proses penyelidikan, bahwa ini adalah pembunuhnya, harus dihukum bunuh, maka orang itu boleh halal dibunuh. Kalau kecuali lagi di medan perang, itu tidak apa-apa. Kalau tidak begitu, memudahkan membunuh orang haram hukumnya. Dan itu dosa besar, dibenci oleh Allah. Maka di hari kiamat, orang yang membunuh orang itu disediakan siksaan yang sangat pedih. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberi Allah kekuatan iman Islam lahir dan batin. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan orang yang selamat di dunia, di kuburan sampai di akhirat. Al-Fatihah.